ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan, benar-benar menyukakan hati-Mu, memberikan sukacita Tuhan kepada Engkau yang memberi kehidupan ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan, kami boleh bangun pagi tidak kurang suatu apapun. Namun kalau ada sebagian anak-anak yang sakit, yang lemah, yang beban berat, yang mungkin dalam keadaan tekanan-tekanan dalam hidup mereka, biarlah pagi hari ini kami percaya kuasa Tuhan akan menjamah mereka supaya hati mereka tidak menjadi lemah lewat tantangan-tantangan yang tantangan hidup yang kami hadapi. Karena kami percaya ada sesuatu yang baik bahwa di balik semua pergumulan kami yang belum kami selesaikan, yang maupun belum selesai, kami percaya ada maksud yang baik untuk kami selalu mengasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu ibadah mesbah doa pagi, terlebih mencuri hati pikiran kami pagi hari. Kami hancurkan di dalam. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita bangun. Bawa hidup sekarang. Biarlah kita boleh di mesbah Tuhan. Hidup kita di rumah doa. Memuji menyembah Tuhan. Bawa hidup sekarang. Tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidup.
kebaikan-Mu. Biarlah kami selalu mau terus Tuhan setia mencari wajah-Mu di tengah-tengah kondisi keadaan apapun. Biarlah kami terus mencari-Mu Tuhan, kebenaran yang sejatinya di dalam Engkau yang mengubahkan hati kami menjadi Tuhan baru, hati yang lembut, hati yang baik Tuhan. Hidup kami diubahkan sehingga hidup kami menjadi berkat, menjadi rumah doa, sehingga perkataan kami, perbuatan kami memuliakan nama Engkau, sehingga banyak jiwa Tuhan lewat kehidupan kami Tuhan memancarkan sinar-Mu menjadi berkat dan membuat mereka selalu Tuhan datang mencari-Mu, bersekutu, berdoa, memuliakan nama-Mu. Pagi hari ini kami mau terus menyembah, memuji-Mu Tuhan, sebelum kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan dan Tuhan kemenangan buat kami. Biarlah pujian ini bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah, biarlah membuat Engkau disukakan. Terima kasih Bapa, kami mau menyanyikan percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya keadaan apapun Tuhan, maksud Tuhan supaya kami lebih mengasihi-Mu, dan kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala hal, baik keadaan yang baik maupun keadaan yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap selalu mengucap syukur, dan ini pujian kami bersama dengan anak-anak. Ku percaya kepada-Mu. Bekerja dalam hidup kami.
luka ya Bapa, karena ada maksud Tuhan supaya kami lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pagi hari ini membukakan mata hati kami, supaya kami lebih Tuhan sungguh-sungguh mengasihi-Mu dalam keadaan apapun. Dan kami percaya Engkau tidak membiarkan kami Tuhan, bahwa Bapa sendiri menjalani hidup, dan Engkau katakan kami dan kepada kami, Engkaulah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu. Biar roh-Mu Tuhan senantiasa menuntun hidup kami di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini saudara boleh memberikan kekuatan, hiburan bagi kita, pertumbuhan iman, percaya kita kepada Tuhan ya. Saudara, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, hendaklah engkau setia sampai mati ya. Kita akan membaca di dalam kitab Wahyu 2 ayat yang ke-10. Kita akan membaca di sini Wahyu 2 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan ya. Saudara, firman Tuhan ini ditulis kepada jemaat di Smyrna ya. Itulah jemaat yang mengalami penderitaan dan penganiayaan ya. Namun saudara, firman Tuhan mengatakan di sini bahwa biarlah dalam kesusahan ya, dalam penganiayaan yang kita alami, saudara, kita tetap setia sampai mati ya. Justru di tengah penderitaan yang saudara dan saya alami, kasih kita kepada Tuhan itu terpuji ya. Apabila kita tetap setia mengiring Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan ya, kesusahan, penderitaanmu, saudara dan saya, biarlah kita tetap setia mengiring akan Tuhan ya. Nah saudara, dalam kitab Wahyu ini ya, saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis ya. Saudara, Tuhan tahu apa yang menjadi kesusahan setiap kita ya. Tuhan tahu pergumulan saudara dan saya ya. Dikatakan aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu ya, namun engkau kaya ya. Jemaat di Smyrna, saudara, mengalami kesusahan, bahkan kemiskinan dan secara jasmani ya, dan juga saudara dikatakan mengalami fitnah ya oleh mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis ya. Nah saudara, jemaat Smyrna kalau kita bandingkan dengan jemaat di Laodikia, saudara, itulah jemaat yang secara jasmani ya, mereka kaya, tetapi saudara secara rohani ya, Tuhan Yesus katakan mereka melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang ya. Ini adalah kebalikan daripada jemaat di Smyrna. Secara materi jemaat di Laodikia kekurangan apapun, tapi secara rohani mereka dikatakan melarat, miskin, buta, dan telanjang ya.
Saudara, apakah yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Smyrna ini, ya, yaitu jemaat yang mengalami penderitaan atau aniaya, ya. Demikian juga apa yang Tuhan katakan kepada setiap kita yang sedang mengalami penderitaan ataupun kesulitan hidup, ya. Nah, saudara, yang pertama adalah firman Tuhan katakan di ayat yang ke-10 bagian yang ke-A, janganlah takut terhadap apa yang engkau derita, ya. Saudara, jangan kita takut terhadap apa yang kita derita, ya. Dikatakan sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari, ya. Saudara, dibalik daripada semua penderitaan dan kesulitan yang sedang kita alami, ya, dikatakan bahwa penderitaan yang dialami oleh jemaat saudara yang Smyrna, ya, itu disebabkan oleh karena iblis yang memakai seseorang, ya, atau beberapa orang yang menentang akan Tuhan kita, ya, sampai jemaat itu mengalami penganiayaan, ya. Nah, saudara, kita bisa perhatikan di sini bahwa penyebab dari penderitaan atau aniaya yang dialami oleh setiap anak Tuhan itu adalah iblis, ya. Saudara, dikatakan iblis mau mencobai kita, ya. Apakah kita tetap bertekun dalam iman, ya, ketika diperhadapkan dengan penderitaan atau penganiayaan, ya. Kita ingat akan Ayub, ya, saudara, bukan Tuhan yang menyebabkan Ayub menderita. Tuhan mengizinkan tatkala iblis datang, ya, kepada Tuhan, katakan tentu Ayub dia orang yang saleh, mengasihi Tuhan, bergaul kepada Tuhan, ya, karena engkau berkati, ya, coba kalau diambil, ya, semua yang ada padanya, maka dia akan mengutuk engkau. Nah, Tuhan mengizinkan, ya, saudara, iblis untuk mencobai daripada Ayub. Dan kita lihat bagaimana Ayub dia tetap bertekun di dalam imannya, ya, walaupun semua harta benda yang dia miliki saudara hilang, lenyap, bahkan anak-anaknya itu mati, ya. Kemudian istrinya pun menyuruh dia untuk mengutuk Allahnya, namun Ayub tetap bertekun dalam iman, percaya kepada Tuhannya, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 dan yang ke-13 dikatakan bagaimana Rasul Petrus berbicara tentang penderitaan. Dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, ya, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah, ya, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya, ya. Jadi Rasul Petrus mengatakan bahwa segala penderitaan yang dialami oleh setiap kita anak Tuhan merupakan satu ujian, ya, ujian iman. Bagaimana saudara dan saya uji iman kita, apakah kita tetap teguh berpegang pada iman percaya kita kepada Tuhan, atau sebaliknya kita meninggalkan Tuhan, ya. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa pada akhir zaman, saudara, bahwa banyak orang akan murtad meninggalkan Tuhan oleh karena kesusahan hidup ini, ya. Namun bagi mereka yang bertahan sampai kesudahannya, Yesus katakan, saudara, bahwa dia akan selamat, ya. Nah, saudara, hal yang kedua, apa yang saudara Tuhan Yesus katakan kepada jemaat yang mengalami penderitaan atau aniaya, ya, apa yang Tuhan juga katakan kepada kita semua yang sedang mengalami penderitaan atau penganiayaan secara fisik maupun secara non fisik, ya. Nah, saudara, firman Tuhan katakan yang pertama, jangan kau takut terhadap apa yang kau derita, ya, karena memang saudara setiap kita akan diuji, ya, iman kita, kasih kita kepada Tuhan, apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan, ya,
karena tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita akan dari kasih Tuhan. Penderitaankah, kesakankah, mara bahayakah, pedangkah, kelaparankah, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, ya. Hal yang kedua, saudara, penderitaan yang kita alami hanya bersifat sementara, ya. Nah, saudara, dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10a dikatakan, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari, ya. Nah, kesusahan selama 10 hari di sini menunjukkan kesusahan yang bersifat sementara, ya. Saudara, dalam Roma 8 ayat yang ke-18 mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak, ya. Nah, penderitaan yang kita alami yang sementara di dunia ini, saudara, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang disediakan Allah bagi kita di dalam kerajaan sorga, ya. Oleh karena itu, saudara, biarlah kita tetap bertahan, saudara, bahwa penderitaan yang kita alami ini hanya bersifat sementara, dan biarlah kita bertahan terus, saudara, berpegang teguh pada iman percaya kita kepada Tuhan dan tidak goyang oleh karena kesusahan-kesusahan hidup, melainkan kita terus menguatkan hati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan, sebab dengan iman percaya kita kepada Tuhan, kita akan melihat, saudara, penyertaan Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Ya. Yang ketiga adalah firman Tuhan katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, ya. Saat kita mengalami kesusahan dan penderitaan, biarlah saudara dan saya tetap setia sampai mati, ya. Saudara, biarlah kita tetap bertekun di dalam iman, karena apa? Firman Tuhan katakan ada upah yang disediakan bagi setiap orang yang berpegang teguh kepada imannya kepada Kristus. Itulah mahkota kehidupan kekal yang dikaruniakan Tuhan Yesus pada waktu kedatangannya kembali, ya. Dikatakan firman Tuhan, saudara, bahwa di ayat yang ke-10, hendaklah engkau setia sampai mati, ya, bagian yang ke-B, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua, ya. Biarlah kita menjadi umat pemenang, umat yang mau terus bertekun di dalam iman, ya, apapun keadaan yang saudara dan saya hadapi dan alami, ya. Dikatakan dia tidak akan menderita apa-apa dari kematian yang kedua. Apa itu kematian yang kedua? Itulah kematian kekal, ya. Oleh karena itu, firman Tuhan biarlah ini boleh menguatkan, meneguhkan saudara dan saya untuk kita terus bertekun di dalam iman, percaya kita kepada Tuhan, tetap setia sampai mati, sampai Tuhan memanggil hidup saudara dan saya. Inilah firman Tuhan, kiranya ini boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya, ya. Kita akan menyanyikan satu pujian, saudara, ya. Aku percaya Tuhan, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan, ya. Ya, saudara, apapun yang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya, ya. Kita akan nyanyikan pujian ini, Ku percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Yesusku,
percaya bahwa Tuhan Yesus turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan kuasa-Mu, penyertaan-Mu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Bila kami sedang mengalami penderitaan dan kesulitan hidup, Tuhan, Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan dan penghiburan apapun yang menjadi pergumulan, masalah, penderitaan dan kesulitan hidup yang kami alami ya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Terlebih percaya Tuhan memberikan kepada kami jalan keluar dan kemenangan pada waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan firman. Saat ini yang lemah Tuhan, Engkau yang kuatkan, yang susah saat ini Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Yang sakit biarlah Tuhan yang melawat setiap kami, dan Engkau mengulurkan tangan-Mu dan menyembuhkannya. Demikian bagi kami yang putus asa, bangkitkan iman kami kepadamu ya Tuhan. Yang tawar hati, bangkitkan iman kami kepadamu ya Tuhan. Penderitaan yang kami alami hanya bersifat sementara, dan ini merupakan satu ujian iman kami kepadamu ya Tuhan. Maka kami tetap berpegang pada firman-Mu ya Tuhan, tidak goyah oleh kesulitan-kesulitan ini ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam menghadapi masa yang sukar pada akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, nyatakan kasih dan kuasa penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa Tuhan, bangsa-bangsa di dunia yang saat ini menghadapi krisis ekonomi global oleh karena dampak daripada pandemi 2 tahun yang lalu, maupun juga dampak dari peperangan antara Rusia dan Ukraina yang ke bangsa kami mengalami imbasnya. Kami berdoa, mari Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat khususnya bagi pemimpin bangsa kami untuk dapat mengatasi keadaan dan sukar pada akhir zaman ini ya Tuhan. Supaya bangsa ini dapat bertahan di tengah-tengah kesulitan-kesulitan hidup yang kami alami di masa akhir zaman ini. Demikian juga seluruh rakyat kami yang berdiam di dalamnya, baik yang berusaha, yang berdagang, yang bekerja Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami iman, hikmat daripada-Mu Tuhan, kita bertahan ya Tuhan. Oh Tuhan, di masa-masa yang sukar dan sulit ini ada pemeliharaan bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat peperangan yang terjadi, kami tidak mengizinkan iblis ingin merusak suasana keadaan dunia akhir zaman ini ya Tuhan. Sebelum anak-anak Tuhan terangkat ya Tuhan, kami terpanggil untuk menjadi terang dan garam dunia Tuhan. Dengan kuasa iblis kami lakukan gereja-Mu yang menahan kuasa iblis itu untuk bekerja Tuhan, sehingga dia tidak leluasa Tuhan untuk merusak kehidupan Tuhan di hari zaman ini. Kami berdoa bagi setiap kami anak-anak-Mu, setiap kami yang takut akan Tuhan, menjadi terang dan garam. Terima kasih curahkan roh pertobatan sehingga banyak jiwa diselamatkan. Mereka bertobat dan diselamatkan dengan nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah seruan kami yang kami naikkan di hadapan. Terima kasih, terima kasih, dan kami akan terima berkat daripada Saudara, kata hatimu dan terima. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Saya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.